Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Guru, teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan syukur kehadiran Allah SWT telah memberi rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini, di kelas ini. Perkenalkan, nama saya Jasmine Sarah, NIM 2021-078. Bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi anggaran kas. Adapun anggota saya, kelompok saya adalah Lutfia Maharani, NIM 2021-30080 dan Aulia Ridwan 2021-30042 dan Rismayani Rusli 2021-30035. Baik, teman, saya akan baca anggaran kas. Anggaran kas adalah prediksi aliran keluar masuknya uang yang direncanakan perusahaan di dalam suatu periode tertentu, beserta penjelasan tentang sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran kas tersebut. Baik, saya persilakan kepada Lutfia Marani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Marani Dwi Nur Afifah dengan NIM 2021-30080. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Jasmine Zahra, yaitu format anggaran kas. Yang pertama, aktivitas operasi. Aktivitas operasi yaitu berbagai aktivitas yang berkaitan dengan upaya perusahaan untuk menghasilkan produk perusahaan, sekaligus semua upaya yang terkait dengan upaya menjual produk tersebut. Dalam aktivitas ini tercakup beberapa aktivitas utama, yaitu penjualan produk perusahaan, penerimaan piutang, pendapatan dari sumber di luar usaha utama, pembelian bahan baku atau barang dagangan, pembayaran biaya tenaga kerja, pembayaran biaya-biaya overhead, pembayaran biaya-biaya pemasaran, dan pembayaran biaya-biaya administrasi dan umum. Selanjutnya yang kedua, aktivitas investasi. Aktivitas investasi adalah berbagai aktivitas yang terkait dengan pembelian dan penjualan harta perusahaan yang dapat menjadi sumber pendapatan perusahaan. Yang ketiga, aktivitas pembiayaan. Aktivitas pembiayaan adalah semua aktivitas yang berkaitan dengan upaya untuk mendukung operasi perusahaan dengan menyediakan kebutuhan dana dari berbagai sumber beserta konsekuensinya. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, saya persilakan kepada Rismayani Rusli sebagai pemateri kedua untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismayani Rusli, NIM 2021-30035. Saya pemateri 2 akan melanjutkan materi dari bab 8 yang berjudul anggaran kas, dan saya akan melanjutkan bagian format anggaran kas, yaitu 2 aktivitas investasi yang adalah berbagai aktivitas yang berkait dengan pembelian dan penjualan harta perusahaan yang dapat menjadi sumber pendapatan perusahaan. Dan untuk yang ketiga, aktivitas pembiayaan adalah semua aktivitas yang berkaitan dengan upaya untuk mendukung operasi perusahaan dengan menyediakan kebutuhan dana dari berbagai sumbernya beserta konsekuensinya. Untuk tabel 8.1 yang di dalamnya itu ada sumber aliran kas dan penerimaan. Dalam kolomnya itu ada sumber aliran kas, penerimaan dan pengeluaran. Saya akan di bagian aktivitas operasi dulu, yaitu dalam penerimaannya ada penjualan produk dan pendapatan lain-lain. Untuk pengeluarannya itu ada pembelian bahan atau barang dagang,
barang dagang, pembayaran biaya tenaga kerja, pembayaran biaya overhead, pembayaran biaya pemasaran, pembayaran biaya administrasi dan umum, dan pembayaran biaya lain-lain. Dan untuk bagian aktivitas investasi, di bagian penerimaannya itu ada penjualan gedung, penjualan mesin, penjualan kendaraan, penjualan tanah, penjualan surat berharga, dan lain-lain. Ada pembelian pembangunan gedung atau pembelian mesin, ada pembelian kendaraan, pembelian tanah, pembelian surat berharga, dan lain-lain. Untuk aktivitas pembiayaan, ada penerbitan saham. Di bagian penerimaannya itu ada penerbitan saham, ada penerbitan obligasi, ada penerbitan promas atau wesel, dan lain-lain. Untuk pengeluaran, ada pembayaran dividen, ada pengeluaran obligasi atau promis atau wesel, dan lain-lain. Itu saja yang saya bisa paparkan. Saya serahkan ke moderator. Baik, saya persilakan kepada Aulia Ridwan sebagai pemateri terakhir untuk membaca materi selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Rismayani, yaitu pada bulan Oktober 2008 manajemen PT Nusa Indah menyusun anggaran kas perusahaan untuk tahun 2009, di mana anggaran kas bulanannya yaitu saldo awal di bulan Januari 840.000 dan Februari 648.000, bulan Maret 336.000, bulan April 977.000, Mei 360.000, dan Juni 211.000. Penjualan kredit diperkirakan sebesar 250 juta per bulan. Penjualan pada bulan Januari akan diterima uangnya pada bulan Februari. Penjualan pada bulan Februari akan diterima uangnya pada bulan Maret. Karena perusahaan memperkirakan bahwa piutang usaha dari tahun 2008 sebesar 200 juta akan diterima sebanyak 60%. Sebesar 120 juta pada bulan Februari 2019. Sisanya sebesar 40% atau sebesar 80 juta pada bulan Maret 2009. Maka taksiran kas masuk yang berasal dari piutang usaha pada bulan Februari 2009 adalah sebesar 370 juta, di mana sebesar 250 juta berasal dari penjualan kredit bulanan Januari 2009 dan sebesar 120 juta berasal dari penerimaan piutang usaha tahun 2008. Taksiran kas masuk dari piutang usaha pada bulan Maret 2009 sebesar 330 juta, di mana sebesar 250 juta berasal dari penjualan kredit bulan Februari 2009 dan sebesar 80 juta berasal dari penerimaan piutang usaha tahun 2008. Pembelian kredit diperkirakan sebesar 40% dari pembelian total bulanan atau sebesar 160 juta per bulan. Jumlah tersebut akan dibayar pada bulan berikutnya. Transaksi pembelian kredit sebesar 160 juta pada bulan Januari akan dibayar sebagai pembayaran utang usaha pada bulan Februari 2009. Transaksi pembelian kredit sebesar 160 juta pada bulan Februari akan dibayar sebagai pembayaran utang usaha pada bulan Maret 2009. Pada bulan Januari 2009, jumlah utang usaha yang dibayar sebesar 225 juta berasal dari utang usaha tahun 2008. Sedangkan pembayaran hutang usaha pada bulan Februari 2009 sebesar 335 juta adalah gabungan pembayaran utang usaha dari pembelian kredit Januari 2009 sebesar 160 juta dan pembayaran utang usaha 2008 sebesar 175 juta. Biaya overhead dianggarkan sebesar 50 juta per bulan. Dari jumlah tersebut sebanyak 15 juta merupakan biaya penyusutan aktiva tetap. Sebanyak 15 juta merupakan biaya yang tidak mengeluarkan uang tunai. Karena itu, biaya overhead yang menyebabkan kas keluar bulanan adalah
sebesar 35 juta, di mana kas keluar 50 juta dikurang 15 juta. Biaya administrasi dan umum dianggarkan sebesar 30 juta per bulan, dan jumlah tersebut sebanyak 8 juta merupakan biaya penyusutan aktiva tetap. Sebanyak 8 juta merupakan biaya yang tidak mengeluarkan uang tunai. Karena biaya administrasi dan umum yang menyebabkan kas keluar bulanan adalah 22 juta, di mana kas keluar 30 juta dikurang 8 juta. Saldo kas awal tahun 2009 sebesar 840 juta, ditambah seluruh penerimaan kas pada bulan Januari dan dikurangi seluruh pengeluaran kas pada bulan Januari, akan menghasilkan sisa kas pada akhir Januari sebesar 648 juta. Saldo kas pada akhir bulan Januari akan menjadi saldo kas pada awal Februari 2009, dan saldo kas pada awal bulan Februari tersebut akan ditambah dengan seluruh penerimaan kas pada bulan tersebut dan dikurangi dengan seluruh pengeluaran kas pada bulan yang sama, akan menghasilkan saldo kas pada akhir bulan Februari sebesar 300. Saldo kas pada akhir bulan Februari sebesar 336 juta. Demikian seterusnya, sehingga pada akhir bulan Juni atau akhir periode dari 6 bulan pertama tahun 2009, jumlah kas yang tersisa adalah 322 juta. Saya kembalikan kepada moderator. Demikian presentasi kelompok kami. Sebagai moderator, saya meminta maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.